وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, ikhwan fillah, adik-adik sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyimak nasihat dan tausiah atau kajian bersama Ustaz Abdul Rahim. Maka kami harapkan semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya, mencatat, menyimak dengan baik sehingga faidah-faidah yang disampaikan bisa didapat dan kemudian nanti diamalkan. Baik, untuk mempersingkat waktu sudah menunjukkan pukul 8.26, maka kita langsung mulai saja. Fadhilul mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita masing-masing dan dari keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada satupun sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan juga utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya, yaitu Hawa alaihissalam, dan mengembangbiakkan dari satu pasangan tersebut laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah dengan sebab itu akan memperbaiki amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah yang
yang setiap perbuatan yang diada-adakan di dalam agama disebut dengan bid'ah. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi dalam menuntut ilmu agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu setelah kita pulang ke rumah masing-masing. Ya. Yang pertama, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diselamatkan dari berbagai musibah, dan juga di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat menuntut ilmu. Dimudahkannya bagi antum semua untuk menuntut ilmu, dan ini semua nikmat yang harus disyukuri. Semua kenikmatan yang kita peroleh berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang kalian peroleh kecuali berasal dari Allah. Kemudian semua kenikmatan yang kita peroleh itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian engkau benar-benar akan ditanya pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang kalian peroleh. Nabi Muhammad SAW pernah makan kurma dan air al-aswadan. Lalu Nabi SAW mengingatkan dan membacakan ayat ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maka dari hadis tersebut kita bayangkan nikmat berupa air dan kurma saja itu akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak? Nikmat di antara yang paling besar juga nikmat waktu luang antum belajar di pondok ini. Kemudian para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya pada hakikatnya nikmat-nikmat yang kita peroleh adalah musibah bagi kita. Bagaimana bisa nikmat itu menjadi musibah? Yaitu apabila digunakan selain ketaatan kepada Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Asr, "Wal 'asr," demi masa, demi waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan keagungan atau pentingnya makhluk tersebut. Dan waktu termasuk perkara yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam surat tersebut disebutkan seluruh manusia dalam keadaan merugi dan dikecualikan darinya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Menunjukkan nikmat yang digunakan selain ketaatan kepada Allah adalah musibah bagi kita karena kita tidak memanfaatkan nikmat tersebut. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, nasihat atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita ketika mendengar nasihat atau mendengar peringatan berusaha mengambil faedah dari nasihat tersebut, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, dan ini merupakan peringatan di antara peringatan yang paling penting, yaitu mengingatkan manusia untuk kembali mengingat tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Yaitu ibadah adalah nama yang mencakup di dalamnya seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari amalan-amalan ataupun perkataan-perkataan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ana ulangi, makna ibadah menurut Ibnu Taimiyah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mengandung di dalamnya setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari amalan-amalan maupun perkataan-perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, hendaklah kita menghadirkan niat ibadah pada setiap waktu kita, setiap nafas kita, baik kita sedang istirahat atau sedang belajar, semuanya kita harus menghadirkan niat ibadah agar kita mendapatkan ganjarannya. Apabila kita ingin makan misalkan, kita meniatkan dengan makan itu agar kita bisa menguatkan tubuh kita untuk beribadah selanjutnya. Ataupun tidur di waktu malam, tidur dengan adab-adabnya dan meniatkan agar bisa bangun di waktu pagi dan untuk melanjutkan ibadah. Maka ini semua bernilai pahala di sisi Allah karena kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan niat ibadah. Dan ini sebagaimana kaidah fiqhiyah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mempunyai hukum apa yang dituju. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Contohnya, apabila kita ingin melakukan sholat, lalu kita diwajibkan, ini syarat sholat yaitu berwudu dalam keadaan suci, maka kita harus mencari air. Maka hukum mencari air itu menjadi wajib saat itu. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, menghadirkan niat ketika melakukan aktivitas keseharian itu termasuk contohnya para salaf. Nabi Muhammad SAW senantiasa berzikir di setiap keadaannya. Diriwayatkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi, berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Nabi SAW juga makan sebagaimana kita makan, butuh makan, butuh tidur dan lain-lain. Namun itu semua bisa menjadi zikir dan bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Di antara perkataan salaf tentang masalah ini yaitu, inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sungguhnya aku mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari ibadahku. Maka hendaklah kita menjadikan kebiasaan kita, kebutuhan keseharian kita dari makan, minum dan lain-lainnya sebagai ibadah, dan jangan hanya kebiasaan saja. Dan inilah orang-orang yang cerdas, yang beruntung, yang mana mereka melakukan aktivitas biasa namun bernilai pahala. Al-Imam Ibnu Utsaimin berkata, adatus shalihin ibadah. Kebiasaan orang yang saleh itu bernilai ibadah. Sebaliknya, adatul ghafilina adah.
ibadatul ghafilina 'adah. Ibadahnya orang yang lalai itu hanya bernilai kebiasaan saja. Orang yang lalai tidak mengingat tujuan hidupnya, mereka walaupun mereka sholat, misalkan mereka sholat hanya untuk misalkan karena ada peraturan di pondok ini atau paksaan dari sisi lainnya, maka orang-orang yang lalai dalam menghadirkan niat ibadah itu adalah orang-orang yang merugi. Begitu juga kita di pondok ini, kita dipaksa, diatur untuk berangkat ke masjid misalkan sebelum azan. Maka apabila kita melakukan hal tersebut hanya karena peraturan, hanya karena paksaan, maka tidak ada ganjarannya sama sekali. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita bersyukur bisa belajar menuntut ilmu syar'i dari sumber yang jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus, pemahamannya para sahabat dan orang-orang saleh yang mengikutinya. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i. Di antara mereka ada yang masuk ke sekolah dengan berbayar yang mahal, di sana hanya belajar nyanyi misalkan, atau mempelajari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat, bahkan ilmu-ilmu yang sesat. Maka hendaklah kita bersyukur bisa belajar di pondok yang pemahamannya jelas, sumbernya jelas. Apabila ditanya tentang pemahamannya, hujahnya ada baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun dari pemahaman para sahabat. Kedua, nasihat yang kedua yang berkaitan dengan motivasi menuntut ilmu, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menjadikan hambanya tersebut memahami ilmu agama dengan baik. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari sahabat Muawiyah ibn Sufyan, ia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan orang tersebut memahami agama. Kemudian poin yang ketiga dari nasihat motivasi menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah. Mengikhlaskan niat karena Allah. Karena apabila kita menuntut ilmu tidak ikhlas, maka tidak ada manfaatnya, atau manfaatnya sangat sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah dari menuntut ilmu tersebut, kemudian ia belajar tidaklah mengharapkan kecuali untuk memperoleh sebagian dari dunia, maka ia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Hadis ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang salah niatnya dalam menuntut ilmu. Dan orang tersebut diancam tidak bisa mencium wanginya surga, padahal wanginya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Dan begitu pula hal ini selaras dengan perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak. Ia berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah." Berapa banyak amalan kecil yang menjadi besar ganjarannya di sisi Allah karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan berapa banyak amalan yang besar. Contohnya dari hadis tersebut yang tadi disebutkan, menuntut ilmu termasuk amalan yang paling besar. Namun ketika niatnya salah, maka ia bisa menjadi dosa yang paling besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan berapa banyak amalan yang asalnya besar menjadi kecil
di sisi Allah. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah berusaha menyembuhkan sesuatu yang lebih susah daripada menyembuhkan niatku, meluruskan niatku dalam menuntut ilmu. Dan masalah niat ini bukan masalah yang mudah, yang semua kita berusaha untuk meluruskan niat kita, baik dalam belajar maupun menyampaikan ilmu dan lain-lain. Bahkan karena saking pentingnya masalah niat dalam menuntut ilmu, ada sebuah hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Menuntut ilmu hanya ingin dipuji, hanya ingin mendebat ustadznya misalkan, atau untuk mendebat teman-teman yang lain. Maka ancamannya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, di antara 3 golongan yang api neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka, di antaranya adalah orang yang menuntut ilmu hanya agar dikatakan seorang qari ataupun seorang alim. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, nasihat yang keempat yaitu ketika kita menuntut ilmu namun kita merasa belum bisa mengikhlaskan niat kita, maka sikap kita adalah tetap berusaha menuntut ilmu, melanjutkan menuntut ilmu, dan jangan kita tinggalkan menuntut ilmu tersebut sambil kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah untuk mengikhlaskan niat kita. Para salaf dahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka bahkan di antara mereka ada yang menuntut ilmu dengan keadaan tidak ikhlas, dan mereka mengakui itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, dengan ia mengetahui banyak dari ilmu, di antaranya juga ancaman bagi orang yang tidak ikhlas, akhirnya mereka menuntut ilmu karena Allah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Ta'allamna al-ilma li ghairillah." Dahulu kami belajar ilmu bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu itulah yang menjadikan kita enggan menuntut ilmu kecuali karena Allah. Dan ini juga dialami oleh para sahabat terdahulu. Seperti orang-orang musyrik Quraisy yang dahulu mereka tidak menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di Mekah, dan mereka baru masuk Islam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka di Fathul Makkah tahun ke-8 Hijriah, dan ini termasuk perangnya Nabi yang di akhir-akhir. Dan pada saat itu mereka baru masuk Islam. Di antara para sahabat yang baru masuk Islam di akhir-akhir adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa, karena mau gimana lagi, mereka kalah perang, bisa dibunuh dan bisa diambil hartanya dan lain-lain. Namun mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa, kemudian memperbaiki keimanannya seiring berjalannya waktu. Kemudian poin yang kelima dari nasihat motivasi menuntut ilmu yaitu hendaknya kita berbangga, merasa senang dengan menuntut ilmu ini. Kita bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, yang Al-Quran merupakan sebaik-baik perkataan dan juga hadis sebaik-baik penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah hendaknya kalian merasa senang. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang fadlullah wa rahmatihi dalam ayat ini. Ay bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haq liyafrahu. Hendaklah mereka dengan apa yang datang kepada mereka dari Allah berupa hidayah dan agama yang benar, hendaklah mereka merasa senang, merasa bangga. Fa innahu aula ma yafrahuna bihi, karena itulah yang lebih pantas untuk mereka banggakan. Huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ai min hutamid dunya wa ma fiha min az-zahrah, yakni dari perhiasan dunia dan gemerlapnya, al-faniyah az-zahibah la mahala, yang pasti fana dan pasti hilang, tidak diragukan lagi. Kemudian para santri yang dimuliakan Allah, poin yang keenam dari nasihat menuntut ilmu yaitu hendaklah kita berhati-hati dari sombong. Yani jangan sampai kita menuntut ilmu ini lalu menjadi sombong karena menuntut ilmu tersebut. Karena masalah sombong itu bukan masalah harta saja, bukan masalah kedudukan, bukan masalah paras dan lain-lain, akan tetapi juga masalah ilmu. Ilmu itu juga bisa menyebabkan sombong, sebagaimana harta dan kedudukan dapat menyebabkan kesombongan. Berkata seorang salaf, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sungguhnya ilmu itu memiliki dampak kesombongan sebagaimana harta itu memiliki dampak kesombongan, keangkuhan. Maka ilmu itu mirip seperti harta. Ia memiliki dua arah, seperti pedang yang mempunyai dua mata pedang. Bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Sebagaimana harta bisa diinfakkan untuk kebaikan dan juga bisa diinfakkan untuk jalan keburukan. Oleh karena itu, banyak kita dapati di luar sana orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bisa bahkan mereka menghafal Quran, menghafal hadis, bisa berbahasa Arab lebih baik dari kita bahkan. Mereka mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah, mengajak manusia kepada kesyirikan, dan bahkan mereka memiliki pengikut yang banyak dalam masalah ini. Dan itu bukan hal yang aneh dan sangat wajar, karena Nabi SAW telah mengabarkan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah setiap orang-orang munafik yang memiliki lisan yang pandai bersilat lidah. Mereka pandai memutarbalikkan fakta, yang hak dikatakan batil, yang batil dijadikan hak, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Dan ini adalah suatu yang kita saksikan. Perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah, dengan ilmu mereka itu mereka bisa jelaskan kepada manusia bahwasanya itu halal. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dari suatu yang haram yang mereka halalkan dengan ilmu mereka, dengan kaidah usul mereka, membolak-balikkan kaidah usul sehingga yang haram menjadi halal. Kemudian, dan ini memang banyak terjadi, orang-orang yang menghafal Quran, menghafal hadis, bahkan mereka membaca tafsir lebih banyak daripada kita membaca tafsir, membaca syarahnya, dengan tujuan untuk merusak agama Islam. Ada juga di antara orang kafir bahkan ada yang ia menyusun daftar hadis, yang mana orang Islam belum membuat daftar hadis selengkap itu.
Kemudian poin yang ketujuh dari nasihat dalam menuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu apabila bermaksiat dosanya lebih besar daripada selain penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha keras azabnya. Maka apabila ia berbuat dosa, maka dosanya lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Karena dorongan faktor yang menyebabkan dia berbuat dosa itu sedikit, di mana ia mengetahui tentang azab Allah, larangan berbuat perbuatan yang haram dan lain-lain. Namun ia tetap melakukannya, maka dosanya lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Apabila pendorongnya tidak ada, pendorong untuk melakukan dosa tersebut tidak ada, namun ia melakukan dosa tersebut, maka dosanya lebih besar daripada orang yang memiliki dorongan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga jenis orang, tiga jenis golongan yang Allah tidak mau mengajak mereka berbicara, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mengampuni, tidak membersihkan dosa-dosa mereka, wa lahum 'adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah Usyaimitun zanin, orang yang sudah beruban, artinya orang itu sudah tua, namun ia masih sempat-sempatnya berzina. Yani untuk orang yang sudah tua, dari mana dorongan orang tersebut untuk berbuat zina? Dari syahwatnya sudah lemah, tubuhnya sudah lemah, tapi masih sempat-sempatnya berzina. Maka orang yang seperti ini dosanya lebih besar daripada anak muda, misalkan syahwatnya masih bergejolak lalu terjatuh kepada perbuatan zina, maka ini lebih dimaklumi walaupun keduanya sama-sama berdosa. Dan contoh yang lain adalah dalam hadis ini, ailun mustakbir. Ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ya, kalau orang kaya merasa sombong masih lebih dimaklumi, walaupun tidak diperbolehkan juga sombong walaupun orang kaya. Namun orang yang miskin namun sombong, maka dosanya lebih besar daripada orang yang kaya lalu sombong. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mengambil faedah dari hadis tersebut? Bagaimana kita mengamalkannya? Yaitu antum para santri di sini dididik dan dipaksa untuk belajar disiplin, salat tepat waktu, bangun tepat waktu, mendengarkan tausiah dan lain-lain. Bahkan mendengarkan pelajaran syar'i, belajar ilmu syar'i setiap hari. Dan antum juga seperti berada di dalam penjara, yang di luar sana banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Antum dilindungi di pondok ini dari fitnah-fitnah syahwat maupun syubhat yang ada di luar. Maka apabila antum sudah berada di pondok ini namun tetap berusaha untuk melakukan maksiat yang ada, misalkan kabur atau membawa HP misalkan secara diam-diam, maka dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat di luar sana. Kemudian poin yang ke-8 dari nasihat menuntut ilmu, yaitu hendaknya kita bersyukur dalam menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu syar'i merupakan jalan pintas menuju surga. Yang ini, hadis ini pasti sering disebutkan dalam masalah motivasi menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga.
wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya yang menunjukkan keridhaannya terhadap para penuntut ilmu. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya seorang alim itu, seorang yang berilmu, dimintakan ampun oleh penduduk langit maupun penduduk bumi, bahkan sampai ikan yang berada di tengah lautan. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya banyak beribadah, ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sebagaimana keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang yang berada di sekitarnya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar maupun dirham, tidak mewarisi harta. Warasul ilma, mereka mewarisi ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihafzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil warisan yang besar dari para nabi. Maka mendengar hadis tersebut, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu, yang seandainya antum membayar ilmu itu dengan harta sebanyak apapun, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat ilmu tersebut. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ke-9 dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu itu mempunyai pertanggungjawaban yang besar. Sebagaimana kita telah jelaskan, semua nikmat memiliki pertanggungjawaban, dan di antara pertanggungjawaban yang paling besar adalah nikmat mempelajari ilmu syar'i. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Barza al-Aslami, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa 'an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya apakah telah diamalkan. Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan. Wa 'an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa capek dan letihnya. Maka hendaklah kita menggunakan seluruh nikmat yang kita dapatkan untuk ketaatan kepada Allah. Di antara yang paling besar adalah nikmat mempelajari ilmu syar'i. Kemudian poin yang 10 dari motivasi menuntut ilmu, yaitu hendaklah kita berusaha menangkap ilmu yang kita dengar semaksimal mungkin. Berusaha mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari para asatidz. Walaupun penangkapan, yakni daya tangkap kita masing-masing berbeda-beda. Sebagian ada yang mereka menghafal dengan sangat mudah, membaca hanya beberapa kali baca namun langsung hafal. Dan sebagian di antara kita ada yang membaca berkali-kali dan tidak hafal-hafal. Maka semua ini ada ganjarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ilmu, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Perumpamaan apa yang aku diutus dengannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal huda wal ilm, berupa hidayah dan ilmu, kamathalil ghaithil katsir asaba ardan,
Jadi perumpamaan ilmu itu seperti perumpamaan hujan yang turun dari langit dan jatuh ke bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Di antara tanah itu ada yang subur, jernih. Tanah itu menyerap air. Fa'anbatatil kala'a wal 'ushubal katsir. Maka tanah itu menumbuhkan pepohonan dan rumput-rumput yang banyak. Maka ini adalah permisalan yang pertama dari orang-orang yang menerima hidayah, menerima ilmu. Ketika ia mendengar ilmu, ia langsung menerimanya dan kemudian memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Begitu juga tanah. Sebagian tanah itu ketika terkena hujan, ia menyerap air tersebut dan kemudian menumbuhkan tanaman, yang tanaman itu bermanfaat bagi tanah tersebut dan orang lain. Kemudian permisalan yang kedua dari hadis ini yaitu wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Sebagian tanah itu ada yang tandus. Ia menampung air seperti tanah tambak misalkan. Ketika ia terkena hujan, airnya itu tidak menyerap, tapi airnya itu berada di atas tanah tersebut. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air tersebut. Orang-orang sebagian memberikan minum kepada hewan ternak mereka dan menggunakan air tersebut untuk menyirami tanaman misalkan. Maka ini adalah permisalan yang kedua, permisalan yang kurang baik, di mana seorang ketika mendengar ilmu, ia memahami ilmu tersebut, namun ia tidak mengambil manfaat untuk dirinya, tidak mengamalkannya, tapi ia bisa menyampaikan kepada orang lain. Dan orang lain bisa mengambil manfaat dari orang tersebut, sebagaimana orang bisa mengambil manfaat dari air yang ditampung oleh tanah tersebut. Kemudian permisalan yang ketiga dari tingkatan orang dalam menerima ilmu, yaitu dalam hadis ini wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Contoh yang ketiga dari jenis tanah, yaitu ada yang tidak menyerap air. Tidak menyerap air, artinya ia tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Mungkin seperti tanah-tanah di negeri Arab, Allah alam. Artinya tanah tersebut tidak menampung air di atasnya dan juga tidak menumbuhkan menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah. Maka permisalan yang pertama tadi dalam hadis, contoh ya permisalan bagi orang yang memahami ilmu syar'i agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, dan ia mengambil manfaat dari ilmu tersebut, fa'alima wa 'allama, maka ia belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Dan permisalan yang ketiga adalah orang yang tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap ilmu. Ketika ia mendengar, yang pertama ia tidak paham, kedua tidak mengamalkan, dan juga tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain. Maka daya tangkap kita dalam masalah ilmu itu berbeda-beda. Semua kita harus mensyukuri kecerdasan kita masing-masing dan berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seorang hamba dengan apa yang ia tidak mampu, asalkan ia telah berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani jiwa apapun, seorang pun, kecuali apa yang ia beri. Kalau seorang tidak diberi kecerdasan sama sekali, misalkan orang itu gila misalkan, dia tidak diwajibkan untuk belajar dan lain-lain. Kewajiban itu
tidak ada. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ke-12 dari motivasi menuntut ilmu yaitu hendaknya kita bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Sebagian kita misalkan susah dalam menghafal, susah dalam membaca kitab. Bersabar karena itu semua bernilai pahala di sisi Allah apabila kita mengharapkan pahala tersebut. Dan pada asalnya ilmu itu memang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan mengirim atau menurunkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Dan begitu pula hadis, karena hadis merupakan syarah dari Al-Qur'an. Penjelasan bagi Al-Qur'an. Dan derajat ilmu itu adalah derajat yang tinggi. yakni derajatnya para pewaris Nabi. Maka untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu, cita-cita yang tinggi itu perlu digapai dengan usaha yang berat. Para ulama berkata, la tunalul ma'ali illa bisyikil anfus. Tidak mungkin dicapai cita-cita yang tinggi kecuali dengan bersusah payah. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Yahya ibn Abi Katsir, ia berkata, la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa dicapai, diraih dengan tubuh yang bermalas-malas. Begitu juga seluruh amalan-amalan lain dari amalan-amalan soleh, seluruhnya pada asalnya adalah berat. Ketika kita sholat, misalkan sholat malam, pada asalnya berat. Jiwa kita itu pada asalnya malas untuk melakukan sholat, misalkan di malam hari, atau berpuasa, membaca Al-Quran dan lain-lain. Akan tetapi kita harus membiasakan, memaksakan diri kita, melawan hawa nafsu kita untuk banyak beribadah, dan membiasakan secara terus-menerus sampai kita akhirnya mencintai amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi ataupun ditutupi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dibenci oleh hawa nafsu. Misalkan berjihad, menuntut ilmu, salat malam, dan ibadah-ibadah yang lain. Pada asalnya memang berat apabila kita mengikuti hawa nafsu kita. Namun apabila kita memaksakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan kita akan mencintai amalan-amalan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-41, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada yang hafal hadisnya? Hadis ke-41 berkaitan masalah ini, huffatil jannatu bil makarih. Keterkaitannya agak jauh, tapi masih ada keterkaitannya. Ada yang bisa? Tidak dapat hadiah insyaallah. Nggak buka buku ya? Ini bagaimana hawa nafsu itu selaras dengan hidayah, yakni ilmu, apa yang dicintai oleh Allah. Ada yang bisa? Yang udah ada yang pernah selesai kan banyak, udah hafal. Betul, nggak usah malu-malu. Oh ya nggak apa-apa, matanya aja syahidnya. Atau lafalnya aja nggak apa-apa, sebutkan. Siapa namanya? Al-Farizi. Bisa. Ya, baik. Labas. Baik, hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang aku diutus dengannya. Apa itu yang aku diutus dengannya? Ilmu, yakni
Al-Quran, hadis. Disebutkan dalam Al-Quran perintah sholat, hawa nafsu kita itu menyenangi, artinya senang dengan amalan sholat. Nah, itulah diantara bentuk kesempurnaan iman seseorang. Ana ulangi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawinya. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwasanya ilmu itu memang berat. Ilmu memang pada asalnya berat. Ia berkata, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum merasakan hinanya atau susahnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka pasti ia akan merasakan rendahnya kebodohan. Rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang tidak menuntut ilmu pada masa mudanya, seperti antum ini masa muda, fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah 4 kali. Ya, maksudnya lebih baik mati saja. Kemudian baik, nasihat yang terakhir, hendaklah kita untuk kembali mengingat tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah, dan di antara bentuk ibadah yaitu menuntut ilmu di pondok ini. Kemudian kita dalam mencapai tujuan kita itu, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua harus meminta tolong kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang berat tersebut kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa sabar dalam menghafal Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Sabar untuk sholat malam misalkan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, kita harus berada di jalan yang lurus. Amalan yang kita lakukan itu harus amalan yang benar, bukan amalan yang tidak ada landasannya. Dan 3 poin ini, yang pertama ikhlas karena Allah, meminta tolong kepada Allah, dan berada di jalannya Allah. Ini semua selaras dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim, man lam yakun waqtuhu lillah wa billahi wa fillah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang tidak menjadikan waktunya itu karena Allah, wa billah, dan dengan pertolongan Allah, wa fillah, dan berada di jalan Allah, fal mautu khairun lahu minal hayah, maka kematian itu lebih baik daripada kehidupannya. Artinya kita harus menjadikan waktu kita itu untuk Allah, ikhlas karena Allah, meminta tolong kepada Allah, dan juga berada di jalan yang lurus, ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari nasihat menuntut ilmu. Barangkali ada pertanyaan dari para santri sekalian, fadhal. Kalau ada pertanyaan, kita jawab sebisanya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada sedikit nasihat terakhir. Ini ketika antum
mondok di pondok ini, tugas antum hanya fokus belajar, ya. Fokus belajar, berusaha menghafal, memahami semampu mungkin. Ya, ketika antum misalkan merasa tidak sampai target atau apa, yang pertama antum salahkan adalah diri kita sendiri. Kita salahkan diri kita sendiri ketika kita tidak mencapai target. Dan jangan punya pola pikir untuk menyalahkan peraturan. Misalkan kebanyakan peraturan jadi tidak fokus menghafal. Insya Allah peraturan-peraturan yang disusun di pondok ini itu semua berdasarkan rapat dan berdasarkan maslahat antum untuk berjalannya proses belajarnya antum dengan baik. Ya, misalkan di antara santri ada yang dipukul oleh ustadznya misalkan karena tidak mau sholat berjamaah, ya maka jangan lapor ke polisi. Masalah seperti itu lapor ke polisi. Ya, kita di sini dididik untuk tidak manja. Ya, karena anak umur 10 tahun itu kalau nggak sholat itu juga dipukul. Ya, mungkin antum di sini umurnya sudah lebih dari itu. Ya, dan contoh-contoh yang lain, ya, ini menghafal, antum di sini fokus menghafal, kejar target antum, dan jangan menyalahkan pondok ketika antum tidak mencapai target dari hafalan antum. Dan kita bersyukur, di antara tanda bersyukur yaitu belajar dengan benar di pondok ini. Dan insya Allah jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat kita, yaitu diantaranya berupa ilmu syar'i. Baik, apabila nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup. Nggak ada ya? Ada? Syukran, jazakumullah khairan atas perhatian antum semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para santri sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.